Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu walladzi nafsi biyadihi walladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa sarafa umurahum bihikmatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Imamuna Syafi'i, imam kita ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al istighalu utawi ketungkul bil ilmi kelawan ilmu iku afdalu lebih utama min sholatin nafilah ketimbang sholat sunat. Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngendika, al istighal bil ilmi afdalu min sholatin nafilah. Maksudnya kita ketungkul, kita menyibukkan diri dengan kita menuntut ilmu, mencari ilmu, atau kita membahas ilmu, itu lebih utama dari sholat sunat. Bahkan kalau Abi Hurairah dan Abi Dzar itu ngendika, ahabun ilaina min alfi raqatin, lebih dicintai, lebih dendemeni dari 1000 rakaat. Lah imam kita Imam Syafi'i ngendikaken afdalu min sholatin nafilah, keranten karena mau ngibadah apa saja itu harus dengan ilmu. Lah Imam Syafi'i punika salah satunggalipun madzahibil arba'ah, madhab yang 4. Nah kita ahlu sunnah wal jamaah itu harus mengikuti salah satu imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, dan Imam Malik. Imam Malik. Lah itu semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatul rasyidin, tabi'in, para ulama salaf, ulama khalaf, lah terus ulama-ulama, terus kita. Lah kita itu harus taklid, harus mengikuti terhadap guru kita sampai madzahibil arba'ah, sampai terus para khulafaur rasyidin, para sahabat dan kanjeng Nabi. Kalau di luar jalur itu maka itu bahaya. Idza dhaharatil fitan aw qala al bidah wa subba ashabi fal yudhiril alim ngilmahu faman lam yaf'al dzalika fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ketika sudah jelas, sudah sangat jelas fitnah, di sini fitnah, sana fitnah, sana fitnah, sini fitnah, sana semuanya fitnah. Atau sudah sangat jelas bid'ah, orang yang nggak pernah pesantren mulang ngaji, orang yang tidak ngaji tafsir, pidato menerangkan tafsir, orang yang nggak pernah ngaji menerangkan masalah agama, itu bid'ah dolalah. Lah ketika itu sudah terjadi semuanya, maka anda yang punya ilmu fal yudhiril alim ilmahu, maka kalian harus menyampaikan ilmu kalian. Anda siapa saja orangnya, bisa bismillah sampaikan bismillah, bisa fatihah sampaikan fatihah, ataupun bisa batasa sampaikanlah. Karena kita semuanya itu udah punya guru, masyayikh itu nyambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inna bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu faman hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Baginda Nabi nerangaken Bani Israel, kaum Yahudi wa Nasara itu pecah agamanya jadi 72. Lah umat saya, umat baginda Nabi, umat Islam itu pecah lebih dari 72, yaitu adalah salasin wasab'ina 73. Nasrani, Yahudi 72. Umat Islam akan pecah jadi 73. Sekarang kita tahu umat Islam banyak sekali. Aliran ini semuanya ngaku ahlus sunnah. Lah kan Nabi ngendiko kulluhum finnar, semuanya bakal masuk neraka. Yang ini neraka, semuanya yang 73 masuk neraka. Illa millatan wahidan, kecuali agama yang satu, yaitu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa manhum ya Rasulullah? Fahiya ma'ana alaihi wa ashab, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti saya baginda Nabi dan para sahabat saya. Mungkin kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, para sahabatnya, tanpa ada ulama salaf, ulama kholaf ataupun porokie kita tidak akan bisa. Kita lahir terus kita dewasa, kita harus langsung mengikuti baginda Nabi dan sahabatnya, ataupun Quran hadis saja tidak akan bisa. Maka kita harus tahu apa namanya itu, kalau sekolah ada MI, SD, SMP, SMA, terus naik, maka kita juga punya guru mengatakan nerangkan ini. Kita nggak boleh jangan nurut guru kan manusia, tempat salah dan lupa. Walaupun guru tempat salah dan lupa, tapi seorang guru adalah orang yang sudah mumpuni terhadap ilmu. Sama dengan itu, ada mengatakan kepada saya, nanya Kang, nanya apa? Kitab kuning kan karangan manusia. Iya betul. Terus gimana? Kalau karangan manusia kan manusia tempat salah dan lupa. Iya betul sekali. Lah terus gimana? Lah nggak usah kitab-kitaban, langsung Quran hadis saja. Nggak bisa. Kita mau mempelajari Quran hadis tanpa ilmu, tanpa kitab kuning, nggak boleh, tidak bisa. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak ilmu. Lah kita nggak bisa apa-apa. Maka kita sebagai orang yang bawah, kita harus mengikuti prosedur, yaitu kita ngaji dari bawah. Untuk apa? Untuk mengetahui kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau kita langsung ke Quran dan hadisnya, itu kita tidak bisa, karena ilmunya kita tidak menguasai. Maka madzhabul arba'ah, imam 4 itu adalah salah satu orang-orang yang sudah yang sudah diizinkan, yang sudah didukung oleh seluruh ulama-ulama pada saat itu. Lah orang-orang yang ahlu sunnah harus mengikuti salah satu imam yang 4. Kalau di luar itu bahaya. Lah kalau kita di Indonesia, di tanah Jawa ini, pilihlah satu di antara dua. Kalau tidak NU, yaitu Muhammadiyah. Kalau tidak Nahdlatul Ulama, ya Muhammadiyah. Jangan yang lain itu. Karena di lain itu banyak sekali pertentangan, tambah kita perpecahan. Yang sudah ada saja, kalau nggak NU, Muhammadiyah. Lah, insya Allah nanti kita akan selamat. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan, cuma satu yang akan masuk surga, yang akan selamat. Pamanhum, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti saya kanjeng Nabi dan orang-orang yang mengikuti para sahabatnya baginda Nabi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Lah kalau tidak kita menyampaikan apa yang kita bisa, maka falaknatullahi alaihi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita bisa kepada yang lain, maka kita tinggal nunggu laknatnya Allah, malaikat dan orang-orang pilihan, orang-orang semuanya itu akan menimpa terhadap orang-orang yang tahu, menimpa terhadap kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Imam Syafi'i laisa ora ono ba'dal faraid ing dalam sawisa pira-pira fardu. Ora ana iku afdalu kang luwih utama min talabil ilmi tenimbang murih ngilmu. Imam Syafi'i ngendika malih, tidak ada sesudahnya fardu yang lebih utama dari menuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu adalah sababan ilat taqwa. Menjadi penyebabnya kita menjadi takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa taqwa sababan ilal jannah, dan takwa adalah penyebab kita masuk surga. Nah, oleh karena itu mencari ilmu itu adalah sesuatu yang afdal, lebih utama setelah kita menjalankan sholat fardu. Yang sholat fardu, yang fardu itu semuanya juga tidak bisa sah atau tidak bisa jadi kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah nomor satu. Sesudahnya kita tahu Allah, tahu iman, Islam, nah terus kita yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngerti sapa sira kabeh anna ajalal ulum utawi teman setuhune gede-gedene ilmu apane qadron pangkate wa Allah mahalan luwi agung-agungan ilmu apane farqon iku ilmu fikih al mustambitu kang den alab dalil apa ilmu minal kitabi saking Al-Qur'an wa sunnati lan sunnat al-kafilu kang mengku apa ilmu fikih. Al-kafilu kang nanggung apa ilmu fikih liman maring wong silatuman koma kang jumeneng sapa man bihi kelawan ilmu fikih ala wajihi ing atase dalane ilmu fikih bidukhulil jannah kelawan manjing swarga. Ketahuilah bahwa luhur-luhurnya ilmu pangkatnya dan lebih agung-agungnya ilmu onjone kebagusannya itu adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas keseharian kita, ubudiyah, mulai dari kita wudu, kita sholat, kita zakat, kita amal yang lain, itu semuanya adalah ilmu fikih. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyadun ala syaitani min alfi ngabidin. Orang alim satu faqih, ahli wirangi, walaupun hanya satu, itu asyadun ala syaitani min alfi ngabidin. Lebih berat ketimbang daripada syaitan menggoda orang 1000 tidak menggunakan ilmu faqih. Karena ilmu fikih pun kok yang bisa membedakan yang benar, yang salah, yang halal, yang haram. Yang ilmu fikih semuanya itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dipelajari, lalu dibuatlah kitab-kitab kuning. Nah, kitab-kitab kuning itu adalah mengambilnya dari Al-Quran dan hadis. Walaupun karangan manusia, tapi manusia-manusia itu adalah manusia yang sudah sangat pandai, manusia yang pilihan. Seperti tadi kita sekolah, kita kalau sarjana kuliah ataupun kita apalagi itu profesor, doktor. Itu kalau kita salahkan, oh jangan nurut sama profesor, jangan nurut sama doktor, itu kan manusia, tempat salah dan lupa. Nah, kita nggak boleh. Karena apa? Mereka manusia, tapi manusia yang sudah pandai. Sama dengan ilmu fikih, kitab kuning, ya betul karangan manusia, tapi manusia yang sudah pilihan. Betul tempat salah dan lupa, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat pandai. Lah kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadisnya, tidak boleh, tidak bisa.
karena kita sangat terbatas pikiran kita, tidak bisa langsung mengambil Al-Quran dan hadis. Makanya orang yang selamat itu adalah orang yang ngaji, guru ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita di sini walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan kita dapat istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya memberikan waktu kepada saya sehingga kita dapat berjumpa di acara ini, ngaji dengan istiqomah walaupun terpaksa, banyak sekali rintangan, ujian, cobaan. Mudah-mudahan panitia Subhanul Abror semuanya, hadirin pemirsa, wa ma yata'allaqu bihi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.